Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Eka Putra, NIM 2018-53073 yang akan mempresentasikan dari lanjutan presentasi dan sebelumnya, yaitu saya akan mempresentasikan bab 5 yang berjudul COVID atau Control Objective for Information and Relation Technology. Apakah itu COVID? COVID dirancang sebagai alat penguasaan IT yang membantu dalam pemahaman dan memanage resiko, manfaat, serta evaluasi yang berhubungan dengan TI. COVID merupakan kerangka paduan tata kelola TI dan sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut. COVID juga memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan untuk IT control seluruh organisasi, membantu meningkatkan kualitas dan nilai serta menyederhanakan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi dari sisi penerapan IT. COVID berorientasi proses. Secara praktis, COVID dijadikan suatu standar paduan untuk membantu mengelola suatu organisasi mencapai tujuannya dengan memanfaatkan TI. COVID memberikan paduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas, sehingga dapat membantu memudahkan pengambilan keputusan di level top dalam organisasi. Siapa pengguna COVID? COVID digunakan secara umum oleh orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam alur proses organisasi, yang organisasinya sangat bergantung pada kualitas, keandalan, dan penguasaan teknologi informasi. Untuk sejarah COVID, pada tahun 1996 dikeluarkan dan disusun oleh IT Government Institute yang merupakan bagian dari ISACA atau Information System Audit and Control Association. Ada 5 versi COVID yang sudah diterbitkan. Versi pertama diterbitkan pada tahun 1996. Untuk versi kedua tahun 1993, untuk versi 3.0 di tahun 2000, untuk versi COVID 4.0 tahun 2005, untuk versi COVID 4.1 tahun 2007, untuk versi COVID 5 tahun 2011. COVID sebuah kerangka kontrol TI. Visi COVID sebagai model untuk penguasaan IT. Misi COVID adalah untuk melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer dan auditor. COVID framework ada alur dari COVID adalah IT resource ke IT proses dan menuju ke business requirement. Untuk COVID framework tersedia sumber daya IT, yaitu ada data, information system, teknologi, fasilitas,
human resource. Untuk bagaimana IT diorganisir bereaksi terhadap suatu kebutuhan, yaitu ada planning and organization, acquisition and implementation, delivery and support, monitoring. Apa yang stakeholder harapkan dari IT? Yang diharapkan adalah efektivitas, efisiensi, confidentiality, integrity, availability, compliance, information reliability. COVID terdiri dari 4 domain, yaitu 1. Planning and organization, 2. Acquisition dan implementation, yang 3. Delivery and support, yang 3. Monitoring dan evaluasi. COVID framework atau IT proses untuk plan dan organisasi dan pengorganisasiannya, topik strategi dan taktik merencanakan visi organisasi dan infrastruktur. Pertanyaannya, apakah IT dan strategi bisnis sudah ditetapkan? Apakah perusahaan sudah menggunakan secara maksimum sumber dayanya? Apakah semua orang di dalam organisasi sudah memahami sasaran IT? Apakah resiko IT sudah dipahami dan diatur? Apakah mutu sistem IT sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis? Untuk acquire and implement, untuk topiknya ada IT solution dan perubahan serta pemeliharaan. Untuk pertanyaan, apakah proyek baru dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis? Apakah proyek baru dapat selesai tepat waktu dan sesuai anggaran? Apakah sistem kerja yang baru bisa diterapkan dengan baik? Apakah perubahan yang dibuat tidak melibatkan kegiatan bisnis yang berjalan? Untuk delivery and support, bagian topiknya adalah layanan, pengantar, dan dukungan proses penyusunan, pengolahan sistem aplikasi. Untuk pertanyaan, apakah layanan IT yang diberikan sesuai dengan prioritas bisnis? Apakah pekerja mampu menggunakan sistem IT lebih produktif dan aman? Apakah biaya IT dapat dioptimalkan? Dan apakah keamanan, integritas, dan ketersediaan sudah pada tempatnya? Untuk yang monitoring and evaluasi, topiknya adalah penilaian, overtime, jaminan pengiriman, sistem pengendalian manajemen kesalahan, pengukuran pekerjaan. Untuk pertanyaan, dapatkah suatu IT mendeteksi permasalahan sebelum semuanya terlambat? Apakah jaminan kemandirian yang diperlukan dapat dipastikan oleh bidang-bidang kritis yang beroperasi sesuai dengan yang diharapkan? Untuk kerangka kerja framework COVID, yang pertama, mengamankan aset sistem informasi atau aset safeguarding. Yang kedua, efektivitas sistem. Yang ketiga, efisiensi sistem. Yang keempat, memberikan dan mengelola ketersediaan layanan.
Yang kelima, menjaga kerahasiaan. Yang keenam, meningkatkan keandalan. Yang ketujuh, menjaga integritas data. Yang kedelapan, mentaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu di internal dan eksternal organisasi atau entitas. Satu, mengamankan aset sistem informasi atau aset safeguarding. Aset informasi suatu entitas seperti perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, file atau data, dan fasilitas teknologi informasi lainnya harus dijaga dengan sistem pengendalian internal yang baik supaya tidak terjadi misefisiensi, misefektivitas, dan penyalahgunaan aset entitas. Dengan demikian, sistem informasi pengamanan aset sistem informasi merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh entitas. Untuk yang kedua, efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi entitas memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan usaha atau bisnis. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektivitas sistem informasi memberikan manfaat dan ketepatan guna teknologi informasi dalam operasi dan administrasi. Yang ketiga, efisiensi sistem. Efisiensi sangat penting ketika sumber daya kapasitas yang dimiliki oleh entitas terbatas. Jika cara kerja dari sistem apabila aplikasi komputer menurun, maka pihak manajemen, dalam hal ini mewakili entitas, harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya, karena suatu sistem dapat dikatakan efisiensi jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Yang keempat, memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi atau availability. Ada yang berhubungan dengan ketersediaan dukungan teknologi informasi. Ada yang teknologi informasi hendaknya dapat mendukung secara berkelanjutan terhadap proses usaha atau bisnis entitas. Terus, makin sering terjadi gangguan atau sistem downtime, berarti tingkat ketersediaan sistem rendah. Yang kelima, menjaga kerahasiaan. Fokus kerahasiaan di sini adalah perlindungan terhadap informasi supaya terlindung dari akses dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan berwenang. Yang keenam, meningkatkan keandalan. Berhubungan dengan kesesuaian dan keakuratan bagi manajemen dalam pengelolaan organisasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 7. Menjaga integritas data atau data integrity. Integritas data adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut-atribut seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu entitas tidak akan lagi memiliki informasi atau laporan yang benar. Bahkan, entitas dapat menderita kerugian karena pengawasan yang tidak tepat atau keputusan-keputusan yang salah. Yang ke-7, menjaga integritas data. Faktor utama yang membuat data berharga bagi entitas dan pentingnya untuk menjaga integritas adalah makna penting data atau informasi
bagi pengambilan keputusan. Kedua, nilai data bagi pesaing entitas. Jika data tersebut berguna bagi pesaing, maka kehilangan data akan memberikan dampak buruk bagi entitas. Yang kedelapan adalah mentaati peraturan dan aturan yang ada yang sedang berlaku. Mentaati seluruh peraturan dan aturan yang ada yang sedang berlaku saat ini, baik itu di internal maupun di eksternal organisasi atau entitas. Taatan terhadap peraturan yang berlaku, baik itu di dalam dan di luar entitas, memberikan dampak positif dan bernilai tambah guna memberikan keyakinan yang cukup bagi para pihak yang berkepentingan entitas, khususnya para regulator, bahwa entitas menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak meniadakan prinsip biaya manfaat dalam melakukan kegiatan usaha atau bisnis entitas, khususnya kegiatan teknologi informasi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saat mempresentasikannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.